Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa qul awmadana min fadli wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal bu'itsu li'utammima makarimul akhlaq. Bersama-sama kita hormati yaitu Bapak Ustaz Najib selaku penanggung jawab daripada musyawarah Al-Ikhlas, kemudian beserta Bapak Protokol Mas Bambang yang juga selalu imam di musyawarah ini. Selanjutnya Bapak RW 01 yang hadir pada malam hari ini, yang telah membawa tim volinya juara 2. Alhamdulillah. Kemudian para RT yang hadir pada malam hari ini. Kemudian RT ada, tapi sudah ada RW yang ada. Kemudian Al-Ustaz Anwar Sabi'i yang sama-sama dapat bagian batuk. Ini giliran beliau, saya sudah hampir 3 minggu yang lalu kena batuk. Tapi alhamdulillah segala obat telah dicoba, dari itu yang medis maupun non medis, telah dicoba dari berbagai macam ramuan, baik itu jeruk nipis campur kecap sampai jeruk nipis campur madu, kemudian jahe bermacam-macam pun tak sembuh juga, karena penyakitnya belum mau pergi. Tapi alhamdulillah sudah mulai agak mendingan. Makanya saya memberanikan untuk mengisi acara pada malam hari ini. Sebetulnya kalau masih batuk sudah saya tolak, kasih Ustaz lain saja. Saya masih bisa, insya Allah saya paksa-paksakan. Doanya Allahumma paksa-paksa. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini terus berlanjut ukhuwah Islamiyah kita dan terus menjalin hubungan tali silaturahim dan hablum minan di antara kita. Kemudian bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kalau saya sebutkan kenal kita. Silakan bapak-bapak semua. Nanti kalau sebutkan satu nanti aku orang sebut ini Ustaz. Ustaz kalau orang-orang yang kenal pula kita kenal. Macam dia omong tak mungkin kalau sebutkan kan. Nanti marah dia sama saya. Nah, dia dibilangkan kalau Ustadz nanti tak hadir, nanti saya yang gantiannya. Alhamdulillah. Berarti ada generasi penerus di SD ini. Kemudian ibu-ibu jemaah semua yang hadir pada malam hari ini, sehat kan Bu? Panas Bu, panas. Alhamdulillah. Kami di sini juga merasakan panas yang sama. Sama-sama panas dari sini karena musim masih musim kemarau. Kemudian anak-anak kami dari Pondok Pesantren Al-Fatah Darul Ulum cabang daripada Jombang yang tadi telah membacakan beberapa bait sholawat. Mudah-mudahan sholawat ini terus kita baca, apalagi di musola kita ini. Hari apa Bu sini sholawatnya Bu? Hari Senin ya Bu ya? Hari Senin. Senin atau Senin? Senin ya, bukan Senin. Kalau Senin itu dua Medan.
Dino bagi Bayu Senin. Kok nangkene Senin. Bodoh-bodoh. Senin ke Senin. Alhamdulillah mudah-mudahan jemaahnya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa upload terus buat status WA ataupun status Facebook demi untuk mengundang kawan-kawan yang lain, termasuk istri saya. Mudah-mudahan. Amin. Jadi ibu serta bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada malam hari ini. Ini sudah masuk tanggal daripada 3 Rabiul Awal, Ustaz. 4 Rabiul Awal kalau nggak saya tahun 1445 Hijriah. Kebiasaan yang ada di kampung kita, di desa kita melaksanakan haflah Maulid Nabi, dibacakan sirah-sirah Nabi, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai semenjak dia dalam kandungan, kemudian beranjak dia lahir, kemudian beranjak dia umur anak-anak, sampai dalam masa pengasuhan Halimatul Sa'diyah dan Soibatul Islamiyah, kemudian sampai umur remaja, sampai umur dia mempertahankan yaitu harta Khadijah, sampai dia berumur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian diangkat menjadi nabi pada umur 35, kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40, kemudian mengikuti lebih daripada 100 peperangan, termasuk peperangan Uhud, termasuk peperangan Badar, termasuk peperangan Domatil Jandal, termasuk peperangan Hunain, termasuk peperangan banyak dan lain sebagainya, sampai nyawa merenggut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ceritakan dari mulai dia masih kecil sampai dia meninggal dunia, kitabnya setebal saya berdiri. Itu pun belum lagi habis kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya telah membeli lebih dari judul buku tentang sirah nabawiyah dan kisahnya hampir sama, cuma bahasanya berbeda. Kisahnya hampir sama, cuma bahasanya berbeda. Makanya saya katakan tadi kalau dikumpul-kumpulkan lebih daripada sedikit kita ini kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Halo Pak. Ini sudah acara kira-kira gini. Yang merokok ya silakan merokok. Bakar terus Pak. Karena kapan lagi kita jadi orang sakti ya, nisab api. Termasuk orang yang jago bisa nisab api. Api nisab, asap nisab. Termasuk orang makar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali daripada tulang sulbinya Abdullah dan tulang fawaidnya Siti Aminah. Karena bertemunya dua tulang ini, makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu dikandung oleh ibunya Siti Aminah. Abdullah merupakan orang yang paling tampan di kota Mekah, pakai parah disyukur saking tampannya. Udah tampan, ganteng, kemudian orang bangsawan. Kalau sekarang di Jawa itu orang-orang yang darah biru, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia darahnya darah biru. Walaupun darahnya merah. Kenapa darah biru? Karena darahnya darah bangsawan. Beda dengan saya, darahnya kaleng-kaleng. Karena tahu kalau itu gelap, darahnya darah warna apa. Tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan bangsawan. Ayahnya Abdullah menikah dengan Siti Aminah berumur 24 tahun. Bukan berumur 19 tahun, bukan berumur 17 tahun, bukan
17 atau 16 tahun. Walaupun sekarang banyak anak-anak kita tak sabar nikah karena sudah kenalan sama cewek dan cowok, bernikahlah umurnya 17 tahun. Datang ke rumah, Pak Ustaz, anak saya umurnya 17. Wis itu jodohnya Ustaz. Jadi kepiye iso nikah apa ora? Iso. Arep nikah piye iki? Siri opo sah? Sah Pak Ustaz. Kalau sah secara agama dan negara ora iso. Tapi kalau sah menurut agama iso. Pilih sendiri. Nah, karena wis dituku-tuku kabeh Pak Ustaz, berambang wis dituku, beras wis dituku, kol wis dituku, buncis wis dituku, wortel wis dituku. Menikah secara agama ya Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, monggo dipersilakan nikah berumur 17 tahun. Nggak apa-apa Pak Ustaz, nggak apa-apa. Kalau 19 tahun kan boleh nikah sah secara agama dan secara negara mendapatkan bukti nikah. Karena sekarang batas anak menikah menurut BPMA yaitu nomor 20 tahun 2020 mesti berumur 19 tahun. 19 laki-laki dan perempuan. Kalau tadi ayah Nabi kita Abdullah berumur 24 tahun. Saya menikah dengan istri saya berumur 24 tahun. Ustaz, nama 24 tahun. Tapi kalau cerita kakek saya berjumpa dengan nenek saya tanya, Nek, dulu nikah sama nenek umur berapa? 16 tahun. Sudah nikah orang dulu karena takut tak laku. Umur 16 jadi cari-cari jodoh, takut tak laku. 16 tahun sudah mulai cari, jadi nikah lagi. Dulu enak nikah tanpa persyaratan buku nikah keluar, sah menurut agama sudah. Yang repotnya ketika dia sudah tua, pengen naik umroh, pengen naik haji, terpaksa isbat nikah di pengadilan agama karena tidak punya buku nikah. Tetap juga bisa berangkat, tetap dikeluarkan juga akta nikahnya kalau nikahnya di Jambi. Jambi zaman dulu itu kalau zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang wajib dia berumur 19 tahun. Dan berapa umur Siti Aminah pada saat itu tidak lebih kurang berumur 20 tahun. Jadi pasangan ideal dulu di Arab laki-laki berumur 24 tahun, perempuan berumur 20 tahun. Indonesia ideal laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun zaman sekarang. Wah. Setelah pernikahan daripada Aminah serta Abdullah yang sangat luar biasa, mereka dijodohkan Pak. Aminah tidak pernah berjumpa daripada Abdullah, Abdullah tidak pernah berjumpa dengan Siti Aminah. Siapa yang menjodohkan? Yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Datanglah Abdul Muthalib ke rumah yaitu Siti Aminah supaya meminang daripada anaknya daripada suku Fatimiyah. Jadi dinikahkanlah mereka berdua ini bapak dan ibu, yaitu Abdullah serta Aminah. Lalu malam pertama langsunglah pindah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada tulang sulbinya Abdullah pindah ke rahim Aminah, lahirlah serta dikandunglah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita Pak daripada tulang ekor, ya Pak, kita tulang ekor. Ya khurujuna min baini sulbi wa ta'ib. Kata Allah dalam Al-Quran surat Tarik, kami keluarkan manusia itu laki-laki dan perempuan daripada tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Makanya orang perempuan kalau menyusukan di dada bukan di lain. Kembali ibu,
Ada juga yang lain Pak Ustaz pakai dot. Nah, pakai dot bisa di dada, bisa luar dada, bisa sambil tidur, bisa sambil main handphone, bisa sambil selfie. Minum nah, ini naik minum. Saudaraku guys, anakku lagi minum susu. Apa? SDM. Zaman dulu tidak, karena dulu kodratnya perempuan menyusukan mesti daripada tulang taroid. Sekarang udah zaman canggih Pak. Ada teman saya sudah disesar lahir anaknya, nggak mau dia menyusukan anaknya. Kenapa? Mohon maaf kita takut katanya. Takut apa Bu? Ibu nggak tahu. Tapi takut mereka. Ya Bu, ibu nggak takut. Biar ada, yang penting anak disusukan 2 tahun. Mesti Pak, kita laki-laki memaksakan ibu kita ataupun istri kita ataupun anak kita besok menyusukan cucu dan anak kita mesti 2 tahun. Wal waladu yurdi'na haulaini kamilaini. Hendaklah mereka itu menyusukan, kata Allah dalam Al-Quran, anaknya 2 tahun penuh. Ini kadang setahun sudah disabit, ini kadang 2 bulan 6 bulan sudah disabit. Anaknya ngoek-ngoek terus, susu mak, karena dia nggak berani ngomong. Kalau anak itu berani ngomong, sudah dibilangnya mama orang kebacut, orang yang susu. Sini bayi orang liyo. Nah, itu anak itu masih 2 tahun berturut-turut disusukan karena supaya sempurna. Nah, lanjut cerita. Lalu mengandunglah Aminah karena sudah ditiupkan daripada Nur Muhammad ke tulang sulbi Abdullah. Kenapa Abdullah yang paling ganteng pada saat itu di Makkah? Karena dia salah satu dan satu-satunya laki-laki yang mengandung Nur Muhammad SAW. Setelah dipancarkan tadi Nur Muhammad ke rahim Aminah, langsunglah tidak lagi tampan seperti biasanya karena sudah berpindah nurnya kepada rahim daripada Aminah binti Wahab. Itu kalau kita nggak tahu Pak. Nah, kita ini pakai nur mana? Nur Hayati, Nur Cahyati, Nur Hasanah, Nur Fadilah, nggak tahu kita. Yang penting kita keluar daripada sulbi atau setelah mengandunglah ibu kita, yaitu ibunda Muhammad SAW, Aminah tadi, setiap bulan datang. Siapa yang datang? Ruh nabi-nabi. Kenapa datang? Supaya dibuat nama nabi kita dengan nama Muhammad. Tak boleh nama yang lain, mesti nama Muhammad dikasih. Pada bulan pertama, Aminah bermimpi berjumpa dengan Nabi Adam. Jumpa dengan Adam. Apa kata ruh Nabi Adam ini? Besok kalau anakmu lahir, dia beri nama Muhammad. Bukan saja dimimpikan kepada Aminah, tetapi kakeknya juga dimimpikan hal yang sama. Hal yang sama. Ibu-ibu nanti silakan baca di Abar Janji. Cuma saya lupa riwayat berapa. Berjanji itu ada di riwayat, saya lupa riwayatnya. Tapi ada dalam Berjanji. Ibu baca Arabnya, baca juga daripada teks bahasa Indonesia. Sehingga pada bulan yang ke-9, pada malam terakhir, yaitu bermimpi juga dengan Nabi Musa alaihissalam, sehingga diberikan nama Nabi kita dengan Muhammad. Yang ajaibnya ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke atas dunia, kalau anak-anak lahir Pak, gimana Pak? Bapak pernah nengok istri melahir ya? Pak, Bapak ini mana dia dengan istri yang melahirkan? Kalau istri sudah melahirkan, Bapak ini nggak sibuk ya?
sibuk sana sini paling ambil bidan, yang bilang taruhkan itu isap rokok sempurna. Tuh, besar, derek, besar, urung, icik meto, berhasil. Anak lanang boleh dok. Alat kalian ini kok banyak pertanyaan. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud. Sujud Pak. Sujud Pak. Sujud Pak. Sujud ini. Sujud dalam keadaan sujud Nabi Muhammad SAW lahir. Kalau kita nggak tahu, saya pun nggak tahu. Anak saya yang kedua itulah pas ada acara di Masjid Al-Hikmah, mungkin dia nunggu saya. Pada malam bisa merah anak saya yang kedua yang baru. Memang nunggu saya. Saya pulang lahir. Kalau mungkin tak pulang saya, mungkin tak lahir. Ayahku belum pulang, kasihan istri kita ini. Makanya kalau ibu-ibu mau melahirkan, itu kalau au-au silakan cari kebun. Karena jangan sumpah kamu nih, menuju au-au. Kadang itulah kita melahirkan ribut dalam. Tapi kalau Aminah melahirkan, tidak ada ributnya, tidak ada gerasa-gerusunya, tidak merasakan hamilnya begitu berat. Kalau kita merasakan, ibu-ibu merasakan wahana lawan dalam Al-Quran, tapi kalau Aminah tidak merasakan apa-apa karena dia kandungan Nur Muhammad SAW. Rasul lahir punya bidan juga, sama seperti kita. Bidannya apa? Dalam barzakh ini. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal aziratil qudasiyah. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW datanglah dua perempuan yang suci. Yang pertama Asiyah, yang kedua adalah Maryam, menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang ketika itu bidan lain yang nampak sibuk, datanglah Siti Maryam, kemudian Asia. Kenapa Siti Maryam dan Asia yang datang? Karena Siti Maryam adalah ibunda Aisyah, seorang perempuan yang suci, semasa hidupnya tidak kenal laki-laki dan tak pernah disentuh laki-laki, tapi dapat melahirkan anak dan menjadi nabi. Yang kedua Asia, istri Fir'aun. Dia perempuan yang suci, walaupun dia bersama laknatullah Fir'aun, mau berhubungan badan Allah tukar dengan setan, dan dia nanti Asia ini menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Itu menurut saya. Jadi perempuan yang suci, lahir Rasulullah dalam keadaan bersujud kepada Allah. Alis matanya sudah pakai celak. Kalau kita pakai celak, makanya ibu-ibu sibuk bercelak karena tidak hitam alis matanya dan tidak lebat bulu matanya. Kalau Nabi Muhammad SAW alis matanya lebat, bulu matanya lentik. Kita saking pengen lentik, dibelilah peralatan make up yang pakai sodok-sodok kayak dodos itu apa namanya? Orang ngerti berapa sih sodok-sodok itu Pak. Hati-hati Bu, mungkin Bu, mangkok kasih-kasihkan ngobrol-ngobrol keluar banget tuh. Wes. Pincak pula kan, naik karena ada maluis. Tapi poles-poles tinggi nggak apa-apa. Nganggu arang. Cuman dia nggak enak sehingga kami nggak ini. Zaman saya nggak enak. Dia kan enak arang itu sih guys. Ireng memang. Agar kita bawa tulis untuk ireng kabe. Jadi bagaimana bahwa Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian disusukanlah kepada dua perempuan. Yang pertama adalah Suwaibah al-Islamiyah,
yaitu perempuan pembantu daripada Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab ketika Nabi kecil baik betul sama Nabi, sering kasih datang sama Nabi, sering dibangku Nabi itu oleh Abu Lahab waktu masih kecil. Kenapa? Karena agama Abu Lahab tidak disinggungnya, tidak disinggung oleh Nabi. Jadi dulu Pak Abu Lahab akrab dengan Nabi, tapi masih kecil. Ada budaknya Soibah al-Islamiyah, pada itu kan termasuk keluarga Nabi juga Abu Lahab ini Pak. Abu Lahab itu termasuk paman Nabi. Abu Jahal termasuk keturunan daripada Quraisy. Berjumpa nanti kepada Qusay. Yaitu itu juga, cuma mereka ini tidak mau, yaitu membenarkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo Pak, panas. Yang berapa udah? Saya tengok ibu-ibu udah mulai pulang. Saya pun mau pulang juga. Soalnya jangan lama-lama Bu kalau ceramah ini. Tausiah tak boleh lama-lama. Yang lama-lama itu karaokean. Tak pikir tadi mau burung-burung eneng sampai konser mau latihan dandang kok dibawa karo ceret dandang ceret. Kalau Pak, gak apa-apa ibu-ibu kita ini memakan rebana daripada sibuk-sibuk media sosial. Tahu Pak? Saya senang nengok ibu-ibu itu dandeng ceret. Tahu Pak? Suatu ketika saya lewat dengan anak saya, dipanggil Ustaz ajari kami. Aku waktu tadi gua iso. Kalau waktu mampir aku main kan? Nah, tapi kalau nanti, cuma saya lagi sendiri lah mungkin saya bilang tidak dengan ibu-ibu datang musik. Saya malah Ustaz sama ibu-ibu ya, memang Ustaz gatal. Nah, juga saya Ustaz gatal. Pada ibu-ibu yang manggil. Nah, ini pakai jilbab solusi. Pakai jilbab besok kata. Pakai jilbab. Kak pikir mau sampai itu eneng perbanaan. Rupanya diisi oleh LDB sebelumnya. Tuduh kan besok. Jangan jika marapan aja diundang barulah datang. Diundang Piro. Aku Piro itu masih momen baru. Gak apa-apa juga. Nah, daripada yang lain kita bayar kan bagus ibu-ibu ini. Terus berlatih Bu. Ya Bu, setuju? Walaupun suaranya agak keluar gak apa-apa. Berkibar jilbabmu di sepanjang waktu, di setiap jalan ku lihat kamu. Saya dulu pemain rebana juga, saya tahu. Tapi nggak mungkin saya latih ibu. Nanti kita turunkan pelatih dari kabupaten. Wah, enak kan? Jadi Bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ini setelah disusukan Soibah Islamiyah, barulah disusukan oleh ibunda susunya yang kedua, yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikan Nabi lagi kepada Aminah. Tapi karena sudah hubungan badan dengan Nabi Muhammad SAW, sudah merasakan susunya, kemudian nikmatnya seorang anak yatim, sebetulnya Halimatus Sa'diyah gak mau dia Ustaz. Aku gak mau lah menyusukan anak yatim miskin. Dia gak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW membawa berkah. Habis semua anak yang kaya-kaya diambil oleh orang
Arab Badui biasanya setelah lahir anak orang Arab yang ada di kota, datang orang Arab Badui mau menyusukan anak-anak orang kolong Barat yang ada di Mekah. Tiba dengan Nabi kita Muhammad SAW, nggak mau orang semua, nggak mau yatim, nggak mau yatim, nggak mau yatim. Karena Nabi kita itu yatim, lahir dalam keadaan yatim, tak mau orang-orang menyusukan Nabi. Sebetulnya manusia tak mau juga, cuma tidak ada lagi dapat anak, terpaksalah dia mengambil yaitu Muhammad SAW. Ini dijelaskan di dalam kitab Hayatun Nabi karangan daripada Husin Haikal orang Palestina. Diambillah oleh Alimatus Sa'diyah. Begitu diambilnya, Bu, Pak, disusukannya yang biasanya Alimatus Sa'diyah kalau menyusukan anaknya yang sebelum Muhammad SAW tak keluar air susunya, tapi ketika Nabi Muhammad SAW ditaruhkan di sebelah kanannya, langsung Nabi, dan pada saat itu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah air susu Alimatus Sa'diyah ini. Biasa tak ada air susunya, tapi ketika Nabi menyusu, keluar air susu Alimatus Sa'diyah. Gembiralah Alimatus Sa'diyah. Yang biasanya kambing, yang biasanya unta, Alimatus Sa'diyah gak punya susu, ketika dia merawat Nabi besar Muhammad SAW menjadi susu kambingnya, kemudian untanya menjadi gemuk-gemuk. Karena apa? Mendapatkan barokah daripada menyusukan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu. Balik. Aku kadang ngurung-ngurung ya kayak opo le. Kok ali-ali. Kayak minuman teh apa kayak ini loh, ali-ali. Ali. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ngono lho. Yang kita nama oleh. Aku pengen ngono tak kapok ya ini. Seneng Nabi Muhammad kok dibentak-bentak. Cobalah kita kalau kita bentak. Ustaz. Yang aku. Enggak. Kan pas bapak. Pas ini melakukan. Oh, bapak. Ngomong sukas. Ngembul. Dan ini yang marah kalau aku kan Ini juga kalau kita dengar sallu alaihi, sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi, ataupun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu dibaca. Jika ada kita kesuran, apalagi diiringi oleh Al-Habibi ataupun nasyid-nasyid yang lain, atur-atur yang lain, lupa ya. Apalagi kalau selawatan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak di pendurian, minta tolong wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Aku disiap. Karena wis panas. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suara saya mulai tak keluar ini. Kenapa sudah mulai tak batul ini? Karena besok siang pun ada acara yang sama di tahap 3. Tahap 3 besok ibu-ibu wirid Yasin, tahap 3 mengadakan wirid akbar di tahap 3 jam 2. Nah, insyaallah kalau sehat badan datang, kalau tak sehat SMS kan datang oleh cari usaha yang lain. Ya Ustaz, awalnya itu kalau dulu saya gitu Pak, mesti saya yang datang. Nah gitu. Sekarang kita semakin lama semakin tua, semakin tua semakin lama, semakin lemah, semakin tak berdaya, semakin tak berdaya, semakin loyo, semakin pingsan mati saja. Jadi bapak-bapak ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 tahun disusukan oleh Alimatus Sa'diyah, lalu berumurlah 2,5 tahun, keajaiban terjadi lagi. Di umur Nabi 2,5 tahun, datanglah malaikat Jibril, Mikail, Israel membelah dada Nabi Muhammad SAW.
ditengok oleh Ja'far, saudara sesusuan daripada Nabi kita, umur 2,5 tahun. Kayak mana sih umur anak 2,5 tahun? Beda dengan orang Arab, dengan orang Lampang. Kalau orang Lampang 2,5 tahun, paling mimi, mama cucu mimi, gitu ya. Tapi kalau orang Arab sudah agak dewasa, dia 2,5 tahun, agak besar badannya. 2,5 tahun datanglah malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan dada Nabi, dikeluarkan jantungnya, apalagi dicuci hatinya. Pakai apa? Telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu telaga yang ada di surga, bukan telaga Langgan depan Masjid Al-Barokah, bukan. Itu tempat orang mancing, itu tempat orang strike. Tetapi dicuci dengan telaga Kautsar, dicuci darah Nabi, dikeluarkan. Nabi nengok saja heran, loh, ini kok dibedai, tidak pakai pisau. Kalau saya yang pakai sapi, kami pakai pisau. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, katanya bija'ainil Jibril alaihissalam, pakai kepakan malaikat Jibril. Begitu dikepak, terbuka dada Nabi Muhammad SAW. Begitu sudah dicuci, dimasukkan balik, dikepakkan lagi, sama seperti biasa, tidak ada bekas luka sedikit pun, karena digoiri sikinin, tidak pakai pisau. Anak kita umur 2 tahun setengah nggak kita belah, Pak. Tidak dipraktekkan pula besok. Ini mata-mata cucunya lahir, pengen kayak Nabi, dibelah langsung mati, pasti mati tuh. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dia tidak mati. Nah, setelah 2,5 tahun karena takut Halimatus Sa'diyah dikembalikan lagi. Tapi kalau manusia saking rindunya diambilnya lagi sampai 5 tahun Halimatus Sa'diyah merawat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita boleh, Pak, kalau bapak-bapak mau menyusukan anaknya kepada orang lain boleh, silakan. Dan saudara sesuatu itu haram menikah, tidak boleh menikah karena dia mahram musotalok, mahram sesusuan, itu tidak boleh. Contohnya, saya punya anak, kebetulan istri Ustaz Anwar dia punya anak kecil juga, saya punya anak kecil, saya ingin supaya anak saya bersusu, ibu susukan kepada istri Ustaz Anwar. Anak saya laki-laki, anak Ustaz Anwar perempuan, saya susukan kepada istri Ustaz Anwar anak saya. Ketika besar, mereka ini haram nikah. Kenapa? Karena dia adalah mahram sesusuan. Paham, Pak? Kalau ada nanti tragedi seperti ini, jangan nikahkan karena mereka adalah mahram sesusuan. Dan mahram sesusuan sah menjadi wali. Boleh nanti dinikahkan adiknya ini, boleh, atau menikahkan kakaknya, boleh, karena mahram dari. Ayo, jelas Pak ya? Awal tahun ini terjadi nanti, kita kan nggak tahu berapa puluh tahun ke depan nanti seperti apa langkah ini. Bisa saja nanti istri kita nggak mau menyusukan anak kita atau cucu kita, terus nggak mau menyusukan susukan orang lain lah, disusukan misalnya. Jadi bapak-bapak yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah berumur 5 tahun, lalu dibalikkanlah kepada Aminah. Setelah Aminah merawat 1 tahun, dibawalah ziarah ke makam ayahnya yang dari kota Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umur kemarin sampai nggak ke makam ayah Nabi di Madinah? Orang kelingan Ustaz, Nabi nanti kuburannya. Ada kuburan ayah Nabi di kota Madinah, cuma tempatnya kita nggak tahu. Sedangkan ibunya di Abwa, di antara Mekah dengan Taif. Dekat dengan Taif ada perkampungan Abwa namanya. Cuma sekarang namanya bukan Abwa lagi, apa namanya? Di situ dimakamkan ibu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sepulangan daripada ziarah, Pak. Zaman dulu sudah ada
Nabi diajak oleh ibunya ziarah ke makam bapaknya. Kita sekarang nggak pernah kita ajak ziarah anak kita ke makam kakeknya. Diajak lah, ini kakekmu le, iki nenekmu, iki mbahmu le, iki bapakmu, iki mamamu le yang pertama, iki mamamu sing nomor loro, iki sing nomor telu, bojone bapak. Pas itu kesiko. Jadi kayak gitu. Sunnah kok diajak ziarah anak-anak kita supaya apa? Mereka terkait hatinya. Zaman dulu sudah ada. Makanya saya kemarin khutbah di Masjid Al-Barokah, saya katakan, apakah jauh makam langkan? Tidak. Apakah jauh tanah makam langkan? Tidak. Apakah jauh tetangga kita, saudara kita, ibunda kita, kakek kita, ayah kita yang ada di RT dekat Pasir Putih sana? Jauh nggak? Tidak. Yang jauh itu adalah karena kita tidak punya kesempatan dan tidak punya sempat waktu. Ibu-ibu, yang meninggal suaminya, yang meninggal anaknya, yang meninggal daripada ibunya, ayahnya, jangan tunggu ketika Ramadan, jangan tunggu ketika Idul Fitri, jangan tunggu ketika anak nikah. Anak nikah dibawa anaknya nikah, lele sampai anak nikah bojo ini makan ayam rono ziarah. Sekali tok anak itu pun harus sungkaman sing mati. Ditengok kuburan bapaknya, ditengok kuburan ibunya, ditengok kuburan anaknya, amplas atau tidak. Itu foto aman nggak di dalam? Aman. Kalau itu enak juga ya. Mau juga itu foto kan ya, mak, le, aman dah, aman, kau siap. Ziarah Pak, Nabi dulu kecil ziarah dia ke makam apanya ayahnya. Kenapa kita ini kita sayangkan? Kita lewat aja, salam tidak, pantasan sampai yang begini-begini, no. Kita